Terus aku tanya, where are you from? I'm from England. Terus how long you stay in here? Dia bilang udah 8 bulan di sini. Iya. Untuk kedepannya kapan kita juga belum tahu. Dan itu pun menurut saya pribadi sebuah barometer. Iya. Jadi untuk keuangan khususnya kita benar-benar harus memanage. Di sini kita kan punya teman-teman dari Muslim, Banser. Iya. Nah, jadi Banser? Ya Banser. Oh. Di sini kan ada Banser NU-nya juga. Ada Keren bro, ada banser, ada pecalang bro di sini bro. Harmonis ya. harmonis. Istilahnya kalau di agama saya itu lita arafu. Lita arafu al urfu. Jadi gini, kalau kita berbuat baik kepada saudara yang minoritas Iya. di Indonesia, saudara muslim yang minoritas di negara lain juga akan dijaga oleh Iya. yang mayoritas. Iya. Meski naik ekonomi tapi rasanya rasa naik bisnis. Jadi baterainya ini harus kita matikan dulu supaya tidak terjadi konsleting. 5, 4, 3, 2, 1. Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, indahnya perbedaan nih. Saya di Bali, beliau Hindu, saya Muslim. Saya bilang swastiastu, beliau bilang assalamualaikum. Indahnya perbedaan. Ini ngomong-ngomong gini mas. Masnya kan guide ya? Iya. Saya guide di ujung Bali Utara. Bali Utara. Ya, jadi di sini potensi pariwisata. Kita punya potensi namanya Pulau Menjangan. Pulau Menjangan. Ya, masih kawasan Taman Nasional Bali Barat juga. Oke. Jadi mayoritas di sini para pelaku wisata kita diving ke Menjangan. Diving, snorkeling ya? Snorkeling juga ada. Snorkeling juga. Nah, ngomong-ngomong tentang ngomongnya di Bali Utara. Ini kan Taman Nasional Bali Barat, tapi ke utara mas? Jadi secara geografis kita ada di ujung Bali Utara, berdekatan dengan Bali Barat. Karena kita kabupatennya Kabupaten Buleleng, Kecamatan Grogak, dan bersebelahan dengan Kabupaten Jemberana. Jemberana, Ya, Bali ya? Ya, negara Bali. Nah, Mas, kalau ngomongin tentang pariwisata Bali sekarang yang sepi, sebenarnya ngaruh nggak sih ke standar hidup atau gimana? Kan Masnya tadi sempat bilang sama saya kemarin pas waktu pandemi jala ikan Mas gitu. Nggih, sangat-sangat benar-benar luar biasa. Apa yang kita rasakan selama pandemi ini kurang lebih 7 bulan ya Mas ya. Jadi saya pribadi dan teman-teman juga untuk bertahan hidup kita tetap ke laut. Nelayan? Ya, kita nelayan, kita jala ikan, tapi kita tetap dengan prosedur agar tidak merusak alam juga. Jadi kita lakukan jaring ikan di kedalaman 30 meter dan tidak akan merusak karang gitu. 30 meter. 30 meter. Di tengah laut tapi tentunya ya. Di tengah laut. Kita tidurnya di laut juga, kita baliknya pagi. Demi menyambung hidup berarti kan. Berarti sebenarnya kalau masalah makan aja gampang lah ya sebenarnya kalau orang sini ya. Iya, kalau untuk makan gampang, untuk lauknya lah. Lauknya gampang. Nah, kalau padi di sini sendiri nggak ada petani emang? Kalau di sini petani musiman. Oh, gimana itu? Ketika musim hujan baru kita bercocok tanam. Ketika musim Jadi hujan kita ya bercocok tanam jagung, ada cabai dan sayur mayur seperti ada terong, terus kacang-kacangan. Hal itu sudah lama sebelum banyak Ya, ini jadi tempat pariwisata lah ya itu kan Iya, di Taman Nasional Bali Barat ini. Benar. Nah, yang menarik di sini saya kemarin kan sempat nanya-nanya sama warga juga gitu loh. Gimana Bu pandemi? Ya biasa aja Pak, cuman sepi. Apalagi hari biasa kan biasanya kan ini bukan kuta ya, bukan legian ya. Jadi nggak begitu rame ya. Nggak begitu rame. Kalau di sini musim rame untuk Eropa khususnya itu bulan Juli sampai akhir tahun. Bulan Juli sampai akhir tahun. Oke. Kita dominan kerjanya dengan orang-orang Eropa. Dari Belanda, dari Prancis, Jerman gitu. Tetapi selama pandemi ini sama sekali orang Jogja. Ya, harapan kami sih di sini dari pihak pemerintah daerah pusat juga agar bisa mensupport kami untuk dalam jenis promosinya juga bagaimana biar masyarakat lokal biar tahu tentang keadaan kami di sini khususnya Pulau Menjangan. Iya, hijau banget sih sini, hijau banget sih saya lihat sih. Cuman protokol kesehatannya juga pada tetap pakai masker. Kita pakai masker selama pandemi. Kita selalu mengikuti aturan-aturan aturan pemerintah untuk
menerapkan protokol-protokol tersebut. Mas, kalau ngomong-ngomong kan kemarin kan banyak istilahnya menyebutnya gimana ya, Bu? Orang asing. Kalau boleh kan nggak enak juga. Orang asing ya. Orang asing itu sebenarnya yang paling menjadi sumber pariwisata di sini kan kemarin, sumber keuangan perekonomian. Nah, kaitannya dengan ada selentingan sama teman-teman beberapa. Wah, sekarang orang Bali baru tahu bahwasanya orang lokal itu yang bisa nolong. Paham maksud saya kan? Paham. Nah, karena kalau di daerah selatan itu biasanya yang paling lebih ditakut itu yang bule daripada orang lokalnya. Nggih. Nah, Kalau yang di sini memang itu benar, Mas. Jadi mungkin jadi polemik saat ini. Ketika tidak ada orang asing, kita berharap kunjungan domestik. Tapi kalau untuk yang di sini, memang mayoritas Juli sampai akhir tahun itu dominan mancanegara. Untuk domestik, untuk daerah di sini minim. Mungkin Bali Selatan bisa jadi. Hal, Pak. Seperti Kuta. Pak di sini, ya, Pak. Mungkin. Apalagi kalau diving sendiri satu orang itu 1,3 juta ya. Ya, kalau tergantung. Maksudnya gini, pemula atau bagaimana? Kalau misalnya sudah experience atau sudah punya license, mereka lebih murah. Lebih murah. Jadi kalau untuk beginner, kita perlu kelas khusus. Iya, kelas khusus. Jadi kayak saya lah, beginner lah. Yang penting kan pahamlah tentang laut, bisa berenang. So pasti jadinya ketika kita mau lakukan untuk sekedar fun, agar bisa melihat wahana di bawah laut, lebih gampang untuk menyesuaikan. Sorry saya potong. Tadi saya kan ketemu orang bule. Saya nggak nyoba ngajak ngomong, dia ngajak ngomong, hello, how are you, begitu kan. Terus I'm fine. Gitu. Terus aku tanya, where are you from? I'm from England. Terus how long you stay in here? Dia bilang udah 8 bulan di sini. 8 bulan. Kan? Udah 8 bulan. Terus aku tanya, emang negaramu belum buka ya? No. Now Indonesia is my country. Dia bilang gitu. Bangga nggak saya? Bangga saya. Meskipun saya biasa aja mukanya. Tapi saya bangga. Tapi mungkin mereka yang bangga. Ya. Jadi ketika gitu loh. mereka ada di sini, satu sudah nyaman. Mungkin ya kalau bisa dia tinggal lebih lama, mungkin mereka akan lebih lama tinggal di Bali. Saya lihat kemarin khususnya Indonesia lah. Saya lihat di restoran kemarin itu ada beberapa orang lagi kerja. Istilahnya kalau work from tourism kali ya. Jadi dia kerjanya di restoran kemarin. Terus, saya nggak nguping ya, cuman jajaran kan mejanya kan. Terus dengar mereka lagi bahas tentang strategi Pak Anin lah, strategi bisnis lah, dari online lah gitu loh. Mungkin tentang saham. Itu jadi orang-orang yang bekerja begini enak juga ya gitu loh. Saya bilang, tinggal duduk depan laptop dapat uang. Kalau kita di sini nggak bisa duduk, harus banting tulang lah. Tapi ngomong-ngomongin itu berarti sekarang kita memang harus koreksi bahwasanya kalau kemarin memang banyak tamu asing, sekarang memang yang paling digadang-gadang ya otomatis domestik, Pak. Mau gimana lagi? Itu salah satu. Internasional kan belum buka. Belum buka. Dan kita nggak ketahui akan buka kapan. Untuk kedepannya kapan kita juga belum tahu. Dan itu pun menurut saya pribadi sebuah barometer. Jadi untuk keuangan khususnya kita benar-benar harus memanage agar kedepannya itu kita bisa merubah pola hidup untuk satu untuk makan mungkin, terus untuk menciptakan sebuah bahan pangan seperti dia di rumah, istilahnya memanfaatkan sejengkal pekarangan seperti itu contohnya. Apalagi di sini masih asri banget, Mas. Apalagi itulah jaring pasti dapat, lempar pancing pasti dapat. Ya di sini masih. Orang tadi ikannya yang nantang Mas pas kita masuk, ikannya gini-gini, berdua aku bilang, wah. Apalagi keroyokan lagi dia. Soalnya di sini kan nelayannya masih rata-rata pemancing tradisional, tidak merusak terumbu karang. Jadi pokoknya mereka semua alatnya semua tradisional. Langsung. Ada spearfishing nggak di sini? Spearfishing ada. Jadi kita punya zona-zona yang mungkin sebelumnya terbengkalai atau tidak diurus oleh pihak ya mungkin dari pihak sana lah. Jadi secara swadaya saya pribadi juga ikut di dalamnya. Kita bentuk konservasi untuk menjaga lingkungan seperti pesisir yang ada mangrove, juga terumbu karangnya. Ya ini mangrove ini penting banget, Mas. Kalau ada mohon maaf tsunami itu yang paling nahan tsunami ini mangrove. Itu penting banget. Terus untuk pemijahan ikan. Jadi secara tidak langsung kedepannya mungkin bisa menunjang
perekonomian kita juga Iya. di sini. Rumput laut di sini ada? Kalau rumput laut nggak ada. Oh, karakternya beda ya, Ya, karakternya ya. karakternya Kalau itu beda. banyak kan di Nusa Penida. Daerah di desa sebelah ada. Ada. Namanya Sumur Kimo tapi minim. Sebelumnya ada sekitar 2-3 tahun yang lalu ada yang membudidayakan tapi sudah mulai ditinggalkan. Gimana kalau kerja pariwisata enak? Ya enak nggak enak. Kenapa nggak enak? Kalau di sini kan musiman. Oh. Enaknya ketika tamu ramai. Kalau misalnya tamunya sepi, Tapi kita Bali, harus berpikir. Bali selalu rame lah. Daerah Bali Selatan ya. Kalau di sini gini. Kan mau dibangun tol katanya. Kalau Apakah tolnya- benar itu? Kalau tolnya sih ya saya dengar atau baca di media sosial sih rencananya iya, tapi kedepannya nggak tahu. Tapi susah ya kayaknya karena di Bali aja ada pohon tuh nggak boleh sembarangan nebangnya Iya, kan. ada zona-zonanya Iya, ada zona-zonanya kan. Dan sebelum ini juga saya pernah dengar juga di desa ini juga bahwasanya bakalan dibuka pelabuhan gini. Pelabuhan itu apa namanya? Pelabuhan besar lah gitu ya. Pelabuhan kapal pesiar tapi yang mini. Oh, seperti yang di Padang Bayi gitu maksudnya. Ya, tapi yang lebih kecil. Lebih kecil. Iya. Namanya kan Desa Penjarakan. Iya. Waktu ini sempat juga dengar dari teman-teman katanya mau dibuatin pelabuhan kapal pesiar. Yang sebelumnya kan memang ada cuma tempat persinggahan aja di Cilukan Bawang. Kalau di sana kan pelabuhan tempat untuk bongkar muat barang, Iya. semen, Iya. Port minyak, istilahnya ya, lah port, ya. ya. Tapi keren sih Mas. Gini, saya dulu pada waktu muda kan saya sering ada pekerjaan di Bali. Waktu saya kuliah saya udah banyak pekerjaan kembali karena saya itulah sering pulang balik. Saya sering lewat itu mana istilahnya Jembrana, Pak. Ya? Jembrana ya. Lewat. Tapi saya baru kali itu kemarin mencoba memberanikan diri belok kiri. Jadi ceritanya kemarin saya sama istri kan pokoknya jalan aja, kalau capek tinggal cari hotel. Iya, Nah, pada waktu setelah nyebrang dari Gilimanuk sampai Gilimanuk saya lihat Taman Nasional Bali Barat. Ya udah belok aja, terus saya telepon Mas. Iya, heeh. Tet gitu kan. Dan saya dapat nomornya dari teman saya, sahabat saya, Mbak Heni dan Mas Ardi. Iya. Terima kasih banget nih. Salam sama Mas Ardinya. Nah, memang di sini untuk tempat ini memang jarang yang Iya. tahu karena satu sedikit jauh lah dari jalan raya. Wah, keren loh, di sembarangan tempat di sini banyak menjangan. Makanya namanya Pulau Menjangan. Iya. Pulau Menjangan yang masih kawasan juga Taman Nasional. Dan anehnya lagi Mas, cuma 15 menit Mas sampai sini Mas, dari belokan itu. Ya, Jadi bukan sesuatu yang 2 jam gitu, enggak. 15 menit aja sampai. namanya Pertigaan Cekik. Ya. Setelah dari Pelabuhan Gilimanuk namanya Pertigaan Cekik. Sebelahnya itu sudah kantor Taman Nasional. Jadi kantor Taman Nasional Bali Barat ada di sana. Saya kan sekitar tanggal 5 September kemarin kan dari Bali juga tapi dari selatan. Iya. Saya lepas pulang Taman Nasional Bali Barat. Itu dari dulu sudah taman, tapi baru kali ini saya belok. Dan ternyata ya nggak kalah lah sama, saya udah sampai Togian, Derawan, ya sampai mana-mana lah, sampai Papua, Misol dan lain-lain tuh lumayan ini tempat ini. Karena memang jarang dikunjungi, karena kalau rame parah Mas. Iya. Karena saya tadi lihat orang snorkeling, loh kok snorkeling kok berdiri gimana sih, saya bilang gitu. Ya itu yang salah satu jadi kendala di sini Mas. Tapi Rusak kembali atau ke perumbunya leader atau? atau ke pemandunya. Sebelum kita melakukan aktivitas ke laut, kita harus explain dulu. Kita beri sebuah bayangan agar mereka paham. Jadi kalau kita tidak ambil alih, kalau tidak kita terangkan, mungkin mereka tidak tahu. Jadi itu bukan salah mereka, kembali kesalahan kita masing-masing. Iya betul. Salah satu PR juga buat kita sebagai pemandu. Apalagi Mas ini penggerak terumbu karang juga kan? Iya, saya juga ikut. Berapa tahun itu? Dari tahun saya masuk di kawasan Taman Nasional tahun 2008. Jadi pemandu Taman Nasional. Setidaknya saya di sana mendapatkan ilmu tentang alam, terumbu karang, transplantasi karang juga. Tadi yang kita temuin banyak yang kipas itu namanya apa saya lupa. Kalau itu namanya sipen. Iya, itu di kalangan penyelam. Iya. Itu kalau teman saya yang nyelam di mana-mana pasti pamernya itu. Iya. Di sini banyak bro, aku bilang tadi. Banyak banget tadi. Memang itu yang bikin suasana diving Iya. lebih memuaskan jadinya. Cuman kalau satwa emang kurang sih ya. Iya. Cuman tadi lumayan kan nemu schooling. Apa tadi? Kalau itu kan jenis ikan fusilier. Puslier. Pengennya schooling barakuda tapi harus dalam ya. Tadi kita dalam. maksimal berapa sih tadi? Kalau tadi kita maksimal 12 meter. 12 meter ya. Kuping udah sakit nih. Masih agak budek nih, Bro. Nanti kasih air aja. Kalau nggak mau air, Udah tadi pakai RS. kasih semut boleh. Aduh, Nanti jangan, semutnya jangan, yang ngeluarin. Nah,
Kalau gitu tadi saya juga sempat mainan ini juga pesawat tanpa awak drone juga Ya. tanpa polusi banget Pak. Jadi gambarnya biasanya kan saya kan sering kemana-mana tapi kok gambarnya kan nggak bisa Pak berapa layar kelihatan kan tadi ada gunung di Jawa gunung Ya, kelihatan, Jawa kelihatan. pulaunya masih kelihatan, ini Ya, masih kelihatan. Aku bilang ini kalau nggak pandemi nggak bisa ini, gitu loh. Berhubung juga cuaca tadi bagus, Iya. terang. Cuma sedikit angin. Siap. Ya udah Mas, mungkin ada yang mau disampaikan mungkin kan gini, maksud saya gini, saya mau cari ATM-nya susah di sini, nggak ada malahan. Ya sedikit jauh sih, sekitar kurang lebih sekitar 2 atau 3 kilo dari sini. Mungkin biar dibantu kali ya, biar ada barang infrastrukturnya ya. iya. Tapi kalau hotel di sini banyak banget sih, ada pelataran, ada ini sedikit tadi mimpi Mimpi Resort Resort Menjangan. Menjangan, sebelah ada Nayagawana, Banyak ini. ada lagi Dinasti. Banyak ini. Teman-teman harus kesini pokoknya. Tadi sorry, mau nanya buat info aja. Biaya kapal berapa itu tadi? Kalau biaya kapalnya 525. Mas 25. Itu kalau Kalau saya untuk tadi snorkeling, berdua. ya. Tadi saya berdua. Tapi kalau rame-rame misal ke 10 tetap 525 kan? Tetap, itu kan sistem charter. Nah, berarti gitu. harga charternya, apalagi kalau rame-rame bersepuluh ya cuman bayar 50.000. Iya. Tapi kita tadi berdua. Kalau snorkeling, Kalau snorkeling sama juga. maksudnya gini, alat-alatnya. Untuk alat snorkelingnya kita sediakan full set. Termasuk fin? Termasuk fin 40.000. 40.000. Iya. Oke lah, berarti 90.000 Anda bisa ke sana. Keren. Serius keren. Include Makan. semuanya, Makannya nggak? makan, guide, sama tiket masuk Guide-nya kawasan. belum dibayar tadi kalau Sudah. 525. Itu kan ada. Itu kan 525 kapal. Ah. Di bawahnya kan ada lagi 350 Oh untuk iya. guide Kalau fee. diving, diving. tiket masuknya berapa? 25.000. Beda lagi ya. Ya, Terus beda. biaya guide-nya juga lebih inilah ya. Ya, lebih dari 200.000. Kalau kira-kira kalau diving sendiri 1,3. Oke, terus apa lagi ya? Nah, kalau di resort-resort sekarang lagi mengenakan promo nginep 1 malam gratis 1 malam, benar? Iya, Nah, 2 in 1. ya. Buat teman-teman yang istilahnya Pengen udah ya. stres pengen jalan-jalan bisa main ke sini. Bali Barat. Bali atau Barat ya, Bali Utara. Barat, Bali Barat. Cuman rapid kok masuk Bali cuman. Teman kalau naik pesawat lebih repot ya, Pak ya? Mungkin. Karena ke sini sendiri 3-4 jam kan? Iya. Dari Denpasar kan? Dan pasar. Kalau dari selesai dari Jogja Iya. itu ke sini hanya setelah 8 jam 9 jam 8 jam. lah. 9 jam lah. Tergantung. Tapi kan bisa mampir mana-mana Pak, Iya, ngelihat dunia gitu loh. Jadi nggak terkurung dalam dimensi yang kurang positif lah istilahnya. Ya kalau Biar bisa lihat suasana yang beda lah. ya perbedaan itu penting, kayak gitu. Jadi kalau kita terkurung terus kan kita nggak tahu dunia bahaya Pak. Iya. Nggak tahu perkembangan. Cuma terbang nggak tahu tempat lain. Apalagi framingnya dari media Pak. Cuman ya itu aja itu. Iya. Nanti pikirannya kan kurang kurang terbuka. kan. Seolah-olah Indonesia itu nggak luas. Iya betul. Cuma tahunya di media. Kalau kita misalnya langsung bawa mobil sendiri, bisa kita singgah tempat lain. Jadinya kita tahu. BTW sekarang lagi Hari Raya Kuningan. Selamat Hari Raya Kuningan ya Mas ya. Nggih, sama-sama. Tapi nggak apa-apa. Kalau Hari Raya Kuningan malah tadi pergi kerja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita kan sembahyangnya pagi. Subuh kita persiapan sembahyang di rumah, terus di tempat atau di pura keluarga lah. Oke. Kalau kita bilangnya merajan. Kita sembahyang di sana. Setelah itu kembali ke kita masing-masing. Iya. Jadi kita mau sembahyang kemana, yang penting niat. siap. Ya, daripada kita sembahyang jauh-jauh tapi kita nggak ada niat, Iya. percuma juga. Nah, kalau masjid sendiri di sini banyak nggak masjid? Kalau di sini masjid banyak. Oh banyak ya. Masjid banyak, gereja juga ada. Rumah-rumah ibadah ya. Ya, rumah-rumah ibadah banyak di sini. Tapi banyak yang nggak tahu ya kayak gitu ya. Ya, karena di sini kan sedikit di dalam. Iya. Terus untuk kita di sini juga sama-sama teman-teman dari Muslim, dari Kristen, kita harmonis, Iya. saling mendukung agar tetap kita harmonis ke depannya juga. Tuh ya. Bali ini sempat menerima semua lah ya sebenarnya ya. Karena kita kan sadar kita kan Indonesia NKRI, jadi kita harus mendukung penuh keharmonisasian antar umat beragama. Istilahnya kalau di agama saya itu lita arafu. Lita arafu al urfu. Jadi gini, kalau kita berbuat baik kepada saudara yang minoritas Iya. di Indonesia, saudara muslim yang minoritas di negara lain juga akan dijaga oleh Iya. yang mayoritas. Nih, nih. Gitu, dari guru-guru saya seperti itu. Ya udahlah Mas. Ada yang ditambahin nggak masalah perbedaan? Kalau di sini yang menjolok ketika hari raya. Hari Raya. Hari Raya apa itu? Kalau misalnya dari kita Galungan atau kami maksudnya dari kami Galungan atau Kuningan, kita tetap menjaga salah satu budaya dalam artian ngejot.
Kalau orang Bali di sini bilang Apa? ngejot. Nah, Iya, 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 dalam iya. artian ngejot ini Terus? Mas. Kita kan punya kue, Iya. makanan lah. Mm-mm. Kita nanti bawa ke teman-teman yang Muslim atau Iya. yang ke Kristen. Oke. Kita istilahnya silaturahmi. Iya. Ketika sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Sebaliknya juga begitu Ya, ya? sebaliknya juga begitu dari teman-teman Muslim atau yang lain lah Iya. yang ada di sini. Ketika mereka ada upacara atau hari raya, mereka tetap. Bagaimana? Sebenarnya sama sih Mas. Iya. Saya kan di Jawa juga, tapi kebetulan gini, lingkungan rumah saya itu kan, saya kan anaknya PNS ya Bapak, saya Iya. PNS ya. Jadi rumahnya itu banyak PNS lah. Bukan banyak PNS, memang perumahan pegawai negeri sipil gitu. Otomatis kan begitu banyak agama lah kan. Iya. Jadi keharmonisan itu ada dari dulu seperti itu sama gitu. Mungkin loh. dari nenek moyang kita sudah Iya, iya. meninggalkan atau mewariskan Iya. pola hidup untuk harmonis seperti itu. Jadi Oh, kalau enggak kita sudah perang, Pak. bisa Ada jadi, kerajaan Pejangi ya, di sini, itu Pak. dah. Ada kerajaan Mataram, ya Majapahit, Jadi kita kan? disatukan Iya. dari keharmonisan. Oleh bendera merah putih. Ya. Sebuah keharmonisasian yang sangat kuat mungkin dari leluhur kita dulu sebelumnya, dari orang tua. Jadi kita mewarisi itu dan mungkin itu yang harus kita jaga Betul, untuk kedepannya betul. untuk anak cucu kita. Jadi kita selalu berdampingan lah. Iya. Oke, siap. Terus ada lagi satu di sini. Apa, yang unik. apa. Kalau di sini kan ada namanya Hari Raya Nyepi yang sudah diakui Nah, saya pengen nanya tuh. Iya, iya. itu yang Oke. nasional kan sebenarnya. Jadi sehari sebelum Hari Raya Nyepi kita ada pawai ogoh-ogoh. Ogo. Ada juga kok di Jogja kok. Jogja kan ada. Iya, ada Jadi, juga. kalau yang untuk yang di sini kita kan punya teman-teman dari Muslim Banser. iya. Nah, jadi mereka, Banser? Ya Banser. Oh. Di sini kan ada Banser NU-nya juga. Heeh. Jadi mereka yang ikut turun ke lapangan ke jalan raya untuk istilahnya ikut berjaga-jaga. Oh, Untuk iya. menertibkan iya. penonton, menertibkan para pengarak ogoh-ogoh gitu. Atau sebaliknya pada saat malam takbiran. Pecalang ya? Nah, jadi kita punya pecalang. Wah, Ada lagi siap. organisasi-organisasi yang lain Iya. juga ada. Keren, Bro. Ada Banser, ada Pecalang, Bro, di sini, Bro. Harmonis ya? Harmonis. Pada saat malam takbiran itu kan ada apa yang namanya kalau seperti di Mas Takbiran ya? takbiran Iya. kan ada Sama. seperti Oh, boro-boro itu kan? boro-boro. Iya. Jadi kita pernah sebelumnya kita kawal dengan beleganjur pakai gamelan. Wih. Karena itu memang mereka sudah welcome juga. Iya, iya. Mempersilahkan kami dari teman-teman Hindu untuk ikut merayakan lah. Iya. Dalam artian itu salah satu bagian dari kita juga Indonesia. Iya. Saling menjaga budaya. Oke lah Mas kalau gitu Mas. Selamat Hari Raya Kuningan sekali lagi. Makasih banyak Mas. Oke, Terima kasih swastiastu atas- matur suwun. Swastiastu kembali. Nih, Semoga sehat walafiat. Makasih kunjungannya. matur suwun, matur suwun.